Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat juga kepada Ustazah Kustiana Arisanti MPDI selaku dosen pembimbing. Dan perkenalkan, saya Amelia Dwi Friskananta dan teman kelompok saya yaitu Aisyatur Rahmani HS, dan saya di sini perwakilan dari kelompok 6 dari Prodi PAI kelas 2A Fakultas Tarbiyah akan mempresentasikan hasil karya kami berdua yaitu Peta Imajinasi yang berjudul Pendidikan Islam di Andalusia dan di Sisilia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Andalusia dan di Sisilia. Yang pertama, di pendidikan Islam di Andalusia yaitu ada asal-usul pendidikan di Andalusia dan di Sisilia. Yang kedua ialah ada lembaga pendidikan Islam di Andalusia dan di Sisilia. Yang ketiga ialah metode pendidikan. Dan yang keempat materi pendidikan. Dan yang terakhir ialah tokoh-tokoh pendidikan di Andalusia dan Sisilia. Yang pertama ialah asal-usul pendidikan Islam di Andalusia. Latar belakang sejarah tentang pendidikan Islam di Andalusia yang terletak di Spanyol modern ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan dinasti Umayyah setelah kekalahan Umayyah di Timur Tengah. Pada 750 Masehi di bawah pemerintahan Muslim, Andalusia menjadi pusat ilmu, pengetahuan seni, kebudayaan, dan perkembangan pesat. Dan yang kedua ialah pusat ilmu pengetahuan. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada berkembang menjadi pusat intelektual yang penting. Di Cordoba berdiri Universitas Cordoba yang terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di Eropa. Para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia Islam berkumpul di Andalusia untuk belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ialah pengaruh pendidikan. Di Andalusia, tradisi pendidikan Islam mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, serta studi agama dan hukum Islam. Pendidikan ini didasarkan pada model madrasah dan masjid, tempat para murid yang diajarkan oleh ulama dan guru yang menguasai berbagai ilmu. Yang kedua ialah asal-usul pendidikan Islam di Sisilia. Yang pertama, asal-usulnya ialah penaklukan Muslim. Sisilia berada di bawah kekuasaan Muslim selama hampir 2 abad. Setelah penaklukan pulau ini, dinasti Aghlabiyah pada 827 Masehi pada masa kekuasaan Muslim, terutama di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah, pendidikan Islam mulai berkembang di pulau ini. Yang kedua ialah pusat ilmu dan kebudayaan. Seperti di Andalusia, Sisilia menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat. Ulama dan sarjana Muslim di Sisilia mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mereka juga berinteraksi dengan cendekiawan Kristen dan Yahudi, menciptakan lingkungan intelektual yang sangat kosmopolitan. Yang ketiga, asal-usulnya adalah transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan setelah kekuasaan Muslim di Sisilia berakhir dan pulau ini berada di bawah kekuasaan Norman. Banyak cendekiawan Muslim tetap tinggal di pulau tersebut. Transfer pengetahuan dari Islam ke Eropa Barat melalui Sisilia berperan penting dalam mengantarkan Eropa ke era Renaissance. Yang kedua, di sini ada lembaga pendidikan Islam di Andalusia dan Sisilia. Lembaga pendidikan di Andalusia dan Sisilia terdiri dari madrasah, masjid, dan juga perpustakaan. Salah satu lembaga pendidikan paling terkenal di Andalusia adalah Madrasah Cordoba.
yang pada puncaknya memiliki lebih dari 400.000 buku di perpustakaannya. Masjid-masjid besar seperti Masjid Cordoba tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan di mana para ilmuwan dan pelajar berkumpul dan mempelajari berbagai disiplin ilmu. Di sini juga yang ketiga ialah ada metode pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan di Andalusia, yaitu ada madrasah dan masjid sebagai pusat pendidikan. Madrasah institusi adalah inti dari sistem pendidikan Islam di Andalusia. Madrasah-madrasah ini mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih, sekaligus ilmu-ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, filsafat, dan juga kedokteran. Dan yang kedua ialah ada masjid. Selain madrasah, ada juga masjid. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Di dalam masjid, ulama mengajar para murid secara langsung. Masjid Cordoba, salah satu masjid terbesar dan terpenting di Andalusia, adalah contoh tempat di mana pendidikan agama dan intelektual berlangsung secara aktif. Yang kedua, metodenya ialah pengajaran berbasis diskusi dan dialog. Yang pertama, diskusi dan debat. Salah satu metode yang menonjol dalam pendidikan Islam di Andalusia adalah munazarah, yaitu diskusi dan debat intelektual. Para murid didorong untuk berdebat tentang berbagai topik ilmu pengetahuan, baik agama maupun sekuler. Yang kedua ialah majelis ilmu. Guru juga mengadakan majelis-majelis ilmu di mana para murid berkumpul untuk mendengarkan dan berdiskusi tentang topik tertentu. Ini adalah salah satu cara utama menyampaikan ilmu di Andalusia. Yang ketiga ialah metode hafalan dan penjelasan. Hafalan Al-Quran dan hadis merupakan bagian penting dari pendidikan agama. Yang kedua ialah penjelasan. Guru menjelaskan isi teks kepada muridnya sehingga mereka tidak hanya menghafal juga, tetapi memahami makna dan konteks teks tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah metode perpustakaan dan yang kedua metode pendidikan di Sisilah. Yang pertama ialah ada multikulturalisme dan kolaborasi intelektual. Kolaborasi antar agama, salah satu aspek unik pendidikan di Sisilah adalah interaksi antara berbagai komunitas agama, Muslim, Kristen, dan juga Yahudi. Di sini pendidikan tidak hanya berdasarkan pengajaran tradisional Islam. Yang kedua ialah ada metode pengajaran di istana. Pengajaran untuk elit. Di Sisilah banyak cendekiawan Muslim untuk menjadi guru istana, para penguasa Norman. Mereka mengajarkan ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan juga astronomi kepada kalangan elit. Yang ketiga ialah ada pembelajaran praktis dan observasi. Metode empiris. Pendidikan di Sisilah terutama dalam bidang sains dan kedokteran seringkali menekankan metode empiris dan observasi. Yang keempat dari pendidikan Islam Andalusia dan Sisilah ialah ada materi pendidikan. Materi pendidikan di Andalusia dan Sisilah mencakup berbagai bidang ilmu yang luas, dari ilmu agama hingga ilmu pengetahuan umum. Di bidang agama, para pelajar mendalami Al-Quran, hadis, fikih, dan teologi. Sementara dalam ilmu pengetahuan umum, mereka mempelajari filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan sastra. Yang kelima ialah dari pendidikan Islam Andalusia dan Sisilah ialah ada tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama ialah Ibnu Rushd, seorang filsuf dan dokter yang menjadi salah satu pengaruh terbesar di Andalusia. Karyanya dalam filsafat terutama yang berkaitan dengan penafsiran Aristoteles memberikan dampak besar terhadap pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Yang keempat ialah ada tokoh Ibnu Bajjah, seorang filsuf dari ilmuwan yang memainkan peran penting dalam pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Andalusia. Yang terakhir ialah ada Ibnu Khaldun,
Meski lahir setelah periode kejayaan Andalusia, pemikirannya dalam bidang sosiologi, sejarah, dan pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan Islam, termasuk di Andalusia dan Sisilia. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.